kasih atas waktunya bersedia untuk wawancara dengan saya. Sama-sama. Ini langsung saja nih Bu Ima, Monggo. Apa yang bisa dibantu? Untuk pertanyaan pertama ya. Selama ini bagaimana Bu Ima dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau dilema etika itu antara benar dengan benar ya, kebajikan satu dengan kebajikan yang lain ya. Kita harus mengambil kebijakan apa yang akan diambil. Ini sama-sama benar gitu. Kalau kebijakan moral jelas antara benar dan salah. Jadi nanti udah tahu ini sebenarnya salah, tapi karena banyak tuntutan itu akhirnya kadang kita bisa mengambil keputusan yang salah itu yang harus kita waspadai sebenarnya. Lalu bagaimana Bu Ima menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau saya biasanya ada beberapa kasus, kalau di SLB itu kan banyak kasus ya. Kasus yang kemarin baru saja kami hadapi, ada siswa kami juga. Itu kami harus berpikir bersama-sama tim. Saya nggak mengambil keputusan secara sepihak, karena ketika kita mengambil sepihak itu kadang emosi juga terlibat di situ. Kadang kita nggak bisa berpikir secara jernih. Harus tahu pokok seperti apa, ini langkah apa yang terbaik, kebijakan apa yang terbaik, sehingga nanti kita berpikir jangka panjang, nggak jangka pendek. Itu yang menjadi poin utama kami, apakah ini bisa diperbaiki apa tidak gitu. Salah satu contohnya kemarin itu salah satu murid kami yang ada di asrama itu pagi-pagi ternyata satunya bendol sebelah, jadi ternyata satunya ini dipukuli. Nah ini dipukuli sampai matanya itu merah, pembuluh darah matanya itu pecah, jadi sampai merah, itu bendol kayak gini. Ini kalau kami laporkan ke orang tua secara langsung, coba perasaan orang tua seperti apa anak ini tersebut. Maka kami terus juga ini mau diapakan anak ini, apakah kami langsung mengangkat anak ini harus dipulangkan ke orang tuanya atau bagaimana. Itu menjadi sebuah dilema etika. Permasalahan ini apa yang akan kita ambil, keputusan apa yang kita ambil, itu salah satu contohnya. Nah, untuk langkah-langkahnya tadi itu Bu Ima, yang biasa Bu Ima lakukan untuk mengatasi itu bagaimana? Kalau langkah-langkahnya, yang pertama kita harus tahu duduk permasalahannya dulu. Kita harus tahu apa ini masalah utamanya seperti apa. Kita nggak bisa satu pihak bercerita ini ada masalah seperti ini. Tapi ada beberapa pihak yang kita perlu tahu. Jadi tidak hanya satu pihak saja, tapi ada beberapa pihak yang kita tanya akar permasalahannya seperti apa. Seperti itu kita membentuk tim di sini. Ada tim kita biasanya ada waka kesiswaan di situ, ada waka kurikulum di situ. Kita ada beberapa tim, ada satu tim untuk penanganan kasus. Kita panggil juga guru kelasnya, termasuk untuk masalah anak ini. Ada bu asrama yang terlibat di situ, ada wali kelasnya juga, ada juga waka kesiswaan. Kita rembuk bersama mana positif dan negatifnya. Kalau kita ambil langkah A, ini negatifnya apa, langkah B, negatifnya apa, positifnya banyak yang mana. Itu yang kami kemarin pertimbangkan, sehingga kami mengambil kebijakan untuk sementara anak yang kena tonjok ini kami sembuhkan sedikit, meskipun nggak bisa karena terlalu ini. 1 minggu kami diamkan dulu di asrama, kita obati dulu, nggak kami kembalikan ke orang tua. Setelah ini sudah mulai kempes kempes, itu barulah kita panggil orang tuanya. Lah anak yang nyoto yang mukul ini tadi, yang nonjok ini, kami dudukkan dulu anak ini, dikasih pengertian. Anak ini masih bisa dikasih pengertian, ada apa, kenapa kamu melakukan ini dan sebagainya. Kami intervensi dulu di situ.
Habis itu kami panggilkan orang tuanya. Kalau dilihat dari beberapa kasus, bukan kasus ini saja dia, ada kasus pencurian juga, ada kasus yang lainnya juga, sehingga sebenarnya kalau toh kita mau mengambil kebijakan dia harus dikeluarkan dari sekolah, itu secara peraturan itu dia sudah keluar. Tapi kita juga harus berpikir juga, ini anak broken home. Anak broken home di rumah, orang tuanya yang laki-laki kerja di luar Jawa, di rumah tinggal sendirian sama ibu tiri. Ibu tirinya kurang care. Nah itu kan akan jadi dilema sendiri untuk dianya di masa depan. Anak ini akan seperti apa? Nah itu yang jadi salah satu pertimbangan kami, sehingga kami skors dulu, kembalikan ke rumah dulu, sehingga dia punya apa ya, jangan diulangi lagi dan sebagainya. Dia berjanji, orang tuanya juga lebih care lagi. Itu kita berhentikan 1 bulan untuk kita ambil keputusan. Iya, skors dulu 1 bulan, tidak sekolah, tidak apa. Karena dia, saya tahu dia nggak akan kerasan di rumah. Dia itu nggak kerasan di rumah. Dia lebih suka di asrama daripada di rumah. Karena memang tekanan di keluarganya juga cukup berat. Nah itu akan jadi apa ya, pertimbangan dia juga. Yang sekarang dia akhirnya kembali ke asrama meskipun dengan pengawasan lebih untuk anak ini. Jadi ada pembelajaran ya. Iya, betul. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ima anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Kalau hal-hal yang efektif itu ya, nomor 1 tadi, pengambilan keputusan nggak bisa diambil langsung satu waktu langsung. Itu kadang kita nggak bisa memutuskan A langsung, ini jawabannya A atau B gitu. Kita harus berpikir dulu, kita cari akar permasalahannya seperti apa, sehingga nanti kita bisa menentukan nanti kita mau ngambil keputusan seperti apa. Tunggu dulu, nggak usah gerusa-gerusu lah, paling nggak bisa kata orang Jawa, nggak usah gerusa-gerusu. Untuk selanjutnya nih Bu Ima, selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini apa ini yang sering dihadapi oleh Bu Ima? Tantangannya itu biasanya kan kita dihadapkan suatu permasalahan itu yang sama-sama benar. Nah, ini kalau kita ngambil keputusan A, ini akibatnya ini bisa untuk kedepannya dia ini juga bahaya kan gitu. Terus dia akan kayak tadi, kasus seperti tadi, di rumah dia akan seperti apa. Nah, itu kan sebuah tantangannya ini pengambilan keputusan. Kita harus benar-benar ngambil keputusan yang benar-benar tepat dan jangka panjangnya itu bisa untuk keberlangsungan semuanya, nggak hanya kalau kita sesuai dengan prinsip sesuai dengan tata tertib gitu ya, pasti anaknya sudah dikeluarkan lah, dengan beberapa kasus yang dia sudah lakukan. Banyak soal kasusnya dia. Nah terus apa ada jadwal tertentu Bu Ima dalam sebuah penyelesaian kasus? Misalnya mau langsung diselesaikan di tempat gitu, atau ada jadwal khusus untuk menyelesaikan gitu, atau mungkin ada prosedur seperti apa yang Bu Ima jalankan? Kalau jadwal secara ini hari Senin saya harus menyelesaikan kasus A gitu, itu nggak ada lah, karena kasus itu kan sewaktu-waktu kasus itu ada, mau hari Senin, mau hari Minggu, hari Sabtu, hari libur pun kasus itu mesti ada, permasalahan itu mesti ada. Jadi bukan ke jadwal, tapi pengambilan keputusan itu ya tadi termasuk jangan langsung, tapi kadangkala kita dihadapkan dengan permasalahan itu harus saat itu juga diselesaikan. Itu juga yang untuk waktu itu tidak bisa. Kalau biasanya kalau waktu itu masih ada untuk bisa kita berbincang dulu, berdiskusi dan sebagainya, itu paling enggak pagi besok pagi harus sudah menemukan sebuah solusi dan juga kebijakan yang kita ambil. Kalau dihadapkan dengan sebuah keputusan yang harus segera mau A atau B, maka secara itu saya harus berpikir
saya nggak mungkin bisa manggil banyak orang juga, manggil gini-gini nggak bisa sesuai prosedural, tapi langsung di situ mana yang terbaik. Terus jangka panjangnya, jangka menengah ini harus langsung keputusan itu harus diambil. Gitu. Nah, untuk faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bu Ima dalam mengambil keputusan di kasus-kasus itu apa ini? Kalau faktor yang mempermudah, kami punya tim tadi. Jadi kami nggak mengambil keputusan itu secara sepihak, tapi kami memanggil beberapa tim. Satu tim itu tadi terbentuk dari beberapa guru dan juga ini kayak tadi kasusnya juga memanggil guru asrama, sehingga orang tua juga kami libatkan. Itulah nanti kita duduk bareng, ini permasalahannya dan nanti jangka pandang jangka pendeknya tadi, kebermanfaatannya untuk selanjutnya tadi. Itu yang bisa mempermudah sebuah keputusan bisa diambil dengan kita. Nah, sekarang untuk pertanyaan terakhir ya Bu Ima, dari semua yang Bu Ima tadi sampaikan, kemudian ada pembelajaran enggak yang bisa dipetik dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pelajarannya, kalau pelajaran sebuah permasalahan itu nggak bisa memandang ini anaknya siapa, ini faktor X-nya itu banyak, tapi harus kita pertimbangkan dengan sangat kita harus berpikir lebih untuk kemaslahatan banyak orang, untuk jangka panjangnya ini nanti ke depannya bagaimana, itu yang harus kita ini dulu, nggak terus aneh sesuai dengan tata tertib ini harus dikeluarkan dan sebagainya, itu enggak. Ada belas kasihan juga di situ. Nanti kalau anak ini langsung dikeluarkan dari sekolah, dia akan jadi apa? Di rumah seperti apa? Mesti dia nanti akan dikucilkan, mesti nanti dia akan banyak hal lah, dia tambah di masyarakat lebih itu lagi lah. Itu yang perlu kita pikirkan. Kalau saat ini dia sudah bisa kembali lagi ke asrama dengan pengawasan. Jadi memang sekarang kami juga menemukan sedikit permasalahan lagi, tapi ini insya Allah masih bisa tertangani. Baik, terima kasih banyak atas waktunya, juga pembelajaran yang bisa saya ambil. Semoga saya bisa meneladani dari penjelasannya Bu Ima tadi. Terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama, semoga untuk pendidikan guru bergerak sukses, lancar, dan segera selesai. Amin. Terima kasih Bu Ima. Sami-sami.